Untuk pemasangan sangat mudah sekali teman-teman. Untuk kabel negatif kita pasang di elko 400 volt di bagian negatifnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki TV LED sub 42 inci dengan gejala kerusakan. Kita tes terlebih dahulu. Oke, ini dia teman-teman, tidak menyala, tidak hidup sama sekali, padahal colokan listriknya sudah kita pasang. Untuk TV ini dengan model 2T C42BB1I, TV merek sub 42 inci. Oke, sekarang kita bisa lepaskan untuk baut yang ada di casingnya teman-teman. Setelah bautnya terlepas, teman-teman bisa angkat seperti ini. Oke, untuk kabel listriknya teman-teman bisa lepaskan terlebih dahulu supaya tidak menyangkut seperti ini teman-teman. Oke, kita bisa lepaskan. Untuk kasus TV dalam keadaan mati total, jika baru pertama dicolokan, hati-hati untuk elko 450 voltnya teman-teman. Biasanya jika sekringnya tidak dalam keadaan putus, elko yang ada di power supply-nya menyimpan tegangan teman-teman. Jadi kita harus membuang tegangan yang ada di elko-nya teman-teman. Padahal colokannya sudah kita lepas, tetapi elko-nya masih menyimpan tegangan karena TV ini baru saja kita tes colokan. Oke, ini dia teman-teman, masih ada tegangan yang tersisa hampir 300 volt. Jadi kita harus membuang tegangan yang tersisa di elko 450 voltnya teman-teman. Untuk cara membuang tegangan yang ada tersimpan di elko, teman-teman bisa menggunakan solder dengan cara antara kaki positif dan negatif elko-nya kita shortkan menggunakan solder di colokannya teman-teman seperti ini untuk membuang tegangan yang tersisa. Teman-teman bisa perhatikan untuk solder yang ada lampunya seperti ini. Jika kita shortkan seperti ini, lampunya menyala teman-teman. Ini dia, ini cara untuk membuang tegangan yang ada di elko 450 volt. Oke, untuk memastikan supaya tegangannya sampai habis, teman-teman bisa membalik colokannya seperti ini. Oke, dan di sini untuk tegangan yang tersimpan di elko 450 voltnya sudah hilang teman-teman. Oke, bisa kita tes ukur. Oke, sudah tidak ada lagi tegangan yang tersimpan di elko 450 voltnya teman-teman. Sekarang untuk mesinnya ini sudah aman jika kita buka atau kita lepaskan. Setelah saya lakukan pengecekan, yang rusak ialah di daerah blok power supply-nya teman-teman. Dan di sini untuk sekring dan dioda 4 buah ini dalam keadaan bagus. Dan di sini saya tidak mengganti komponen yang rusak. Saya akan memasang modul power supply universal seperti ini teman-teman, yang memiliki 4 kabel atau jenis power gacun teman-teman. Tetapi untuk power yang saya gunakan ini berbeda dengan power gacun yang sebelumnya yang pernah saya pasang di TV LED. Ini dia teman-teman untuk video untuk pemasangan power gacun 4 kabel yang video sebelumnya. Dan untuk modul power supply yang saya gunakan saat ini, untuk pemasangannya sangat mudah sekali teman-teman. Untuk kabel hitam ini kita pasangkan di negatif elko 450 volt, dan untuk kabel merah ini kita pasangkan di kaki drain dari MOSFET atau kaki tengah dari FET. Dan untuk kabel kuning dan biru ini adalah out dari power supply universalnya teman-teman. Untuk kuning adalah positif
Dan untuk kabel biru adalah bagian ground atau negatif. Untuk tegangannya bisa kita adjust dari 5 volt sampai 24 volt, tergantung kebutuhan dari motherboard atau tergantung kebutuhan dari TV yang akan kita perbaiki. Oke, langsung saja. Di sini untuk skema pemasangan, ini dia teman-teman. Ini dia ada buku petunjuknya teman-teman. Untuk skema pemasangan, ini dia teman-teman. Untuk kabel hitam kita pasangkan di negatif elko 300 volt dan kabel merah kita pasang di drain. Untuk kabel kuning kita pasangkan di ujung dioda di out, dan kabel biru kita pasangkan di negatif elko. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, kita lepaskan terlebih dahulu. Kita akan buka supaya gampang dalam pemasangan dan aman. Oke, kita lepas dulu untuk kabel yang menempel di mesinnya teman-teman. Oke, ini penampakan dari bawah. Langkah pertama, kita bisa melepas TR MOSFET yang ada di bagian power supply-nya teman-teman. Oke, kita lepaskan terlebih dahulu. Oke, ini dia teman-teman, sudah terlepas. Untuk TR FET yang lama ini tidak kita gunakan, kita bisa copot saja teman-teman. Oke, teman-teman tidak perlu mengotak-atik yang lama jika dipastikan tidak ada yang short di bagian primer power supply-nya. Teman-teman bisa langsung pasang modul power supply universalnya teman-teman. Untuk pemasangan sangat mudah sekali teman-teman. Untuk kabel negatif kita pasang di elko 400 volt di bagian negatifnya teman-teman, atau ditandai dengan garis putih di elko nya teman-teman. Kita bisa pasang langsung di negatif elko seperti ini. Oke, dan selanjutnya untuk kabel merah kita pasangkan di kaki drain TR MOSFET atau di kaki tengah FET. Ini dia teman-teman, kita pasang di kaki tengah TR MOSFET yang kita lepaskan tadi. Oke, untuk bagian primernya kita cukup memasang dua kabel teman-teman, yaitu kabel hitam dan merah seperti ini teman-teman. Oke, kita tidak perlu mengotak-atik yang lama. Dan untuk kabel kuning dan biru ini adalah out dari power supply universalnya teman-teman. Ini akan kita pasangkan di negatif dan positif elko di sekunder atau untuk tegangan kerja dari mesinnya teman-teman. Ini dia, bisa kita pasang di dioda seperti TR ini teman-teman. Ini dia, ataupun bisa langsung kita pasang di positif dan negatif elko. Untuk kabel kuning adalah positif dan kabel biru adalah negatif teman-teman, atau ground. Oke, kita bisa pasang. Untuk kabel kuning bisa kita pasang di ujung dioda seperti TR seperti ini teman-teman, ataupun bisa juga kita pasang di positif langsung di elko. Untuk kaki biru kita pasangkan di ground atau negatif elko nya teman-teman. Kita bisa pasang langsung seperti ini. Yang kabel biru adalah kabel ground atau kabel negatif, dan kabel kuning adalah positif, bisa kita pasang di ujung dioda ataupun kita pasang langsung di elko nya teman-teman seperti ini.
setelah terpasang, langkah selanjutnya teman-teman bisa mengadjust untuk tegangan dari dari modul power universalnya teman-teman, dengan cara memutar trim pot di modul universalnya teman-teman. Dan kita harus mengetahui tegangan kerja dari TV-nya teman-teman. Jika dia membutuhkan 12 volt, kita setting di 12 volt, dan jika dia mempunyai tegangan kerja 5 volt, kita setting di 5 volt atau kita adjust di 5 volt. Jangan lupa untuk memasang heatsink atau pendingin di modul power universalnya teman-teman. Oke, seperti ini kita pasang heatsinknya teman-teman. Setelah terpasang, kita bisa pasang dudukannya kembali, oke, supaya lebih aman. Oke, selanjutnya kita bisa pasang untuk soket untuk arus listriknya teman-teman. Sebelum kita mengetesnya, kita bisa putar trim pot di modul power universalnya teman-teman, mentok ke kiri untuk tegangan yang terendah teman-teman. Oke, kita bisa ukur. Di sini kita akan paskan untuk tegangan kerja di 12 volt teman-teman. Oke, kita bisa colokan. Oke, di sini kita akan tes colokan teman-teman. Oke, kita ukur. Di sini terukur 6,2 volt teman-teman. Kita bisa putar trim pot yang ada di modul power universalnya teman-teman. Kita putar di arah kanan atau searah jarum jam untuk menambah tegangan. Untuk mengurangi tegangan, kita putar berlawanan jarum jam. Karena ini kurang, kita akan tambah. Oke, kita ukur lagi sampai tegangan di 12 volt DC teman-teman. Oke, kita ukur. Oke, 9,6 masih kurang. Kita adjust lagi untuk trim potnya teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk menambah, kita putar searah jarum jam. Oke, 11,9. Oke, kita tambah sedikit lagi teman-teman sampai 12 volt. Oke, 14,4 berlebih. Kita harus turuni sedikit untuk menurunkan tegangan. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Oke, kita ukur lagi teman-teman. (13,8). Kita paskan di 12 volt teman-teman. Lebih-lebih sedikit tidak masalah, asalkan jangan terlalu tinggi. Oke, 12,1. Oke, sudah pas teman-teman. Sekarang kita akan pasang kembali untuk kabel-kabel yang di mesinnya teman-teman. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, setelah kabel-kabel soketnya sudah terpasang, sekarang kita akan tes. Kita tes colokan teman-teman. Oke, untuk lampu indikatornya sudah menyala. Oke, kita bisa perhatikan.
Oke, sudah muncul sub teman-teman. Oke, sudah hidup. Sekarang kita tinggal tes menggunakan input antena teman-teman. Oke, langsung saja kita bisa rapikan kembali seperti semula. Kita akan tes menggunakan antena. Oke. Oke, setelah terpasang dengan rapi, sekarang kita pasangkan inputnya teman-teman untuk melihat gambarnya teman-teman. Oke, sekarang kita hidupkan. Ini dia sudah menyala dan muncul logo sub. Oke, ini dia teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel Daus Elektronika dengan cara like dan subscribe-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.